Oke, baik. Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi untuk teman-teman dan Pak Asyoto. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai visual realisme. Ya, perkenalkan nama saya Elwi Gabriel Panambe dengan NPM 2107111306. Nah, pertama-tama mari kita berkenalan dengan virtual realisme. Virtual realisme adalah sebuah konsep dalam seni dan teknologi yang merujuk pada penciptaan atau gambar visualisasi yang tampak sangat mirip dengan realitas atau dunia nyata. Nah, tujuan dari visual realisme ini adalah untuk membuat representasi visual yang seakurat mungkin sehingga sulit dibedakan dari objek atau pemandangan sebenarnya. Visual realisme digunakan dalam berbagai bidang seperti seni rupa, film, permainan video, simulasi, dan rekayasa seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Nah, setelah dari sini, mari kita lihat dengan contoh pengkodian visual realisme. Nah, di sini ada contoh potongan code dari bagaimana cara memuat gambar BMP. Di sini ada inisialisasi status di bagian atas, ada status diinisialisasi sebagai false untuk menunjukkan bahwa tidak ada gambar yang berhasil dimuat pada awalnya. Statusnya ada yang bagian if ini untuk memuat gambar BMP. Jadi untuk setiap gambar BMP akan ditampilkan code load BMP ini. Jika BMP didapatkan, maka status akan berubah menjadi true dan GL gen tekstur dipanggil untuk menghasilkan suatu tekstur OpenGL dan menyimpannya di array tekstur. Oke, selanjutnya untuk code selanjutnya. Nah, di sini ada gambar untuk lukisan kiri. Nah, di code ini pertama ada GL disable paling atas. Di situ untuk menaktifkan pencahayaan. Terus ada GL enable texture 2D untuk mengaktifkan tekstur 2D di OpenGL. Ada GL blind texture itu untuk mengikat tekstur dengan ID tekstur 4 yang sebelumnya sudah digenerate dan di-load dengan gambar yang sebelumnya. Selanjutnya ada GL text image 2D. Nah, di sini ada yang panjang ini. Ini untuk menggunakan data dari gambar yang sudah dimuat untuk menghasilkan tekstur 2D. Nah, di sini ada beberapa parameter kayak 3 ini untuk jumlah komponen warna atau RGB. Yang 0 ini untuk level detail dari tekstur. Nah, sedangkan yang tekstur image ini data gambar. Oke, selanjutnya ada yang GL text parameter ini yang di bawahnya parameter itu untuk menggunakan filtering linear saat tekstur diminifikasi dan dimagnifikasi. Ini yang di atas untuk dimagnifikasi dan diminifikasi. Oke, selanjutnya ada menggambar quad yang bagian begin ini ada berapa parameter di situ. Ada GR normal 3F itu menentukan vektor normal untuk quad yang mengarah ke kiri. Nah, jadi untuk mengaturkan titiknya. Terus yang text chord 2F dan text vertex 3F menentukan koordinat tekstur dan posisi dari tempat titik vertex quad. Jadi menentukan titik-titiknya mau di sebelah mana, pojok-pojoknya untuk menentukan ukuran dari lukisan. Nah, selanjutnya di bawahnya lagi GLN sudah selesai berarti, dan setelahnya ada yang GL disable dan GL enable itu berarti setelah keluar digambar tekstur 2D dinonaktifkan dan pencahayaan diaktifkan kembali. Oke. Selanjutnya ada gambar lukisan kanan, ini hampir mirip dengan gambar lukisan kiri yang ini. Cuma di sini bedanya ini merepresentasikan untuk gambar lukisan yang ada di kanan. Oke, dinding sebelah kanan ya.
Oke, ini gambar untuk lukisan belakang. Di sini cuma ada perbedaan di bagian menggambar kuartnya. Nah, dari titik-titiknya ini disesuaikan lagi agar sesuai dengan titik yang ada di pada lukisan di belakang dan kita menggunakan gambar yang ada di belakang. Nah, gambar di belakang ini kan saya menggunakan gambar saya ketika berada di rumah. Yang di kiri ini saya menggunakan gambar pemandangan Jogja dan dari dan di kanan ini saya juga menggunakan pemandangan dari Jogja yaitu tepatnya ada di Parangtritis. Nah, setelah ini ada gambar terpantul torus bertingkat. Nah, jadi selanjutnya adalah gambar torus bertingkat. Di mana pertama kita akan mempush matriks, menyimpan matriks informasi, setelah itu mengukur skala dan translasi menggunakan skala F dan translate ini paling atas. Terus kita akan menggambar torus paling besar. Di sini ada rotate F untuk mengatur torus agar menghadap ke atas dengan min 90 jadi menghadap ke atas torusnya. Terus ada di sini kata ada glued solid torus, di sini menggambar torus padat dengan ukuran besar. Ada parameter di situ. Terus ada pop matrix menggambarkan. Setelah itu langkah-langkah kita terus ulangi sampai torus yang paling kecil. Nah, sampai torus yang paling kecil kita ulangi terus sampai selesai. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat agar meja menjadi nampak nyata. Dan penjelasan mengenai pemanggilan code mengenai dinding atau lukisan yang telah kita buat tadi. Nah, di sini pertama kita dapat mengatur posisi cahaya. Di sini ada GL Light FV. Di sini untuk mengatur posisi dari dua sumber cahaya. Nah, selanjutnya kita mengaktifkan phase cooling di sini. Phase cooling. Nah, ini untuk menentukan bahwa bagian depan dari poligon akan dihilangkan, tidak digambar. Nah, ini untuk kerja rendering. Selanjutnya mengaktifkan blending. Ini GL blend function ini menggabungkan warna objek yang akan digambar dengan warna dari yang sudah ada di layar menggunakan faktor alpha. Ini GL1 minus apa. Nah, di sini seharusnya kita akan mengatur skala dan translasi seperti yang dijelaskan tadi. Selanjutnya kita akan menggambar gambar meja. Nah, di sini ada gambar meja. Nah, selanjutnya kita akan menggambar elemen-elemen tambahan. Seperti di sini ada gambar lukisan kiri yang telah kita buat tadi, gambar lukisan kanan, gambar lukisan belakang, lantai, atap, dinding kanan, dinding kiri, dan dinding belakang. Nah, di sini kita memanggil datanya supaya dapat ditampilkan. Nah, selanjutnya adalah gambar torus bertingkat. Nah, di sini tadi kan kita sudah membuat bayangan dari torus bertingkat. Nah, di sini kita akan membuat objek tanpa bayangan dari torus tersebut, torus bertingkat tersebut. Nah, di sini hampir-hampir sama dengan bayangan torus sebelumnya. Cuma bedanya di sini ada di bagian parameter-parameternya. Ya, terutama di bagian skala F ini terdapat perubahan untuk mengadjust posisi dari supaya sesuai dengan kriteria yang kita mau, seperti yang paling besar berada di paling bawah dan yang agak kecil ada di atas yang paling besar dan seterusnya, sehingga ini membentuk seperti piramida. Nah, oke, segitu saja. Mungkin saya akan memberikan contoh hasil dari code yang telah dibuat. Hasilnya bagaimana mungkin saya akan tampilkan di sini. Oke, ini dia. Mungkin kita dapat run di sini. Oke, ini dia hasil yang telah saya buat. Di sini ada lukisan kiri, yaitu pemandangan yang ada di Jogja, yaitu di sebuah gunung di Kulon Progo. Setelah itu ada di belakang ini ada gambar saya di rumah saya. Selanjutnya di sebelah kanan ini ada gambar dari Pantai Parangtritis. Nah, di depan sini kita melihat ada torus, ada 4 buah torus. Di sini kita dapat melihat dari yang paling besar sampai yang paling kecil berurutan, bertumpuk-tumpukan dari paling besar sampai paling kecil di sini, dan
di depan ini ada bayangannya. Kenapa bayangannya cuma segini? Karena tertutup oleh bagian-bagian yang atas-atasnya sini tertutup oleh torus yang paling besar di bawah sini. Jadi tidak kelihatan. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.